Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidana Sulo, absen 26, NIM 1801991, absen 26 dari Penjas 5A. Oke, pada kesempatan kali ini di video saya yang baru ini, saya akan membahas tentang masih dalam ruang lingkup pendidikan jasmani. Untuk lebih rincinya, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan jasmani. Oke, kita langsung saja ke videonya. Di dalam pendidikan jasmani ini itu sudah ada dalam pelajarannya, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. Nah, nama mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani. Nah, itu pendidikan jasmani itu dimulai dengan dasar dari SD, kemudian menengah, lalu atas gitu ya. Nah, tujuan pendidikan jasmani ini sangat besar sekali, sangat luas sekali ruang lingkupnya. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini bukan hanya sekedar tentang kecabangan olahraga saja, kemudian hanya kesehatannya saja, kemudian hanya kekuatan ataupun biasanya dikaitkan dengan otot ataupun kekuatan di dalam melaksanakan aktivitas fisik saja. Nah, tujuan pendidikan jasmani ini sangat luas sekali, itu yang biasa kita sebut dengan taksonomi Bloom, yang mana ada 3 aspek. Yang pertama ada kognitif, afektif, yang tentunya yang terakhir adalah psikomotor yang kita latih di dalam pendidikan jasmani ini. Di dalam pendidikan jasmani ini tadi sudah dijelaskan ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu adalah 3 aspek yang harus ada di dalam pendidikan jasmani, dan ruang lingkupnya dari ketiga itu bisa dicabang-cabangkan menjadi beberapa aspek lainnya juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan jasmani. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini terdapat beberapa tujuan. Nah, yang akan saya bahas ini adalah terdapat 5 tujuan dalam pendidikan jasmani. Oke, kita langsung ke tujuan yang pertama. Yang tujuan pendidikan jasmani ini adalah pengembangan kebugaran. Nah, pengembangan kebugaran ini bukan hanya tentang otot gitu ya, bukan hanya tentang kesehatan, tetapi peningkatan kebugaran ini bisa kita sering sebut dengan melatih ketepatan, kemudian kecepatan kita, kemudian daya tahan kita. Nah, jadi di dalam pendidikan jasmani ini sangat, yang pertama itu adalah pengembangan kebugarannya terlebih dahulu. Nah, jadi yang termasuk ke pengembangan kebugaran adalah yang pertama itu adalah tentang kesehatannya. Nah, yang kedua adalah tentang penampilannya gitu. Jadi penampilan yang memiliki kekuatan, kemudian yang memiliki daya tahan. Nah, seperti itu, sehingga meningkatkan derajat sehatnya gitu. Jadi di pengembangan kebugaran ini pendidikan jasmani akan melatih tentang daya tahan, kemudian otot, kemudian kekuatan juga. Nah, jadi komplit sekali di dalam kebugarannya. Jadi di dalam pendidikan jasmani. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan. Nah, sudah tentu pastinya pengembangan keterampilan di pendidikan jasmani sangat erat sekali dan sangat yang sangat diperhatikan gitu ya, karena keterampilan ini kan ada beberapa keterampilan juga di dalam pendidikan jasmani yang dilatih. Nah, yang pertama ada keterampilan non lokomotor ataupun keterampilan seseorang bergerak di dalam tidak berpindah tempat gitu. Jadi seperti menjinjit seperti itu. Nah, di dalam aspek keterampilan non lokomotor ini siswa itu diharapkan untuk bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, seperti contoh gerakannya menjinjit, terus mode pesawat gitu, pesawat terbang, gerakan pesawat terbang gitu, seperti itu. Kemudian sikap lilin, dan itu adalah memerlukan keseimbangan. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan lokomotor ataupun keterampilan suatu gerakan yang berpindah tempat. Nah, berpindah tempat ini jadi kita berpindah dalam posisi, misalkan posisi kita berada di sebelah sini, kemudian kita melakukan gerakan, posisi kita berpindah dari tempat semula gitu, seperti itu. Nah, di dalam gerakannya misalkan ada berlari, kemudian meloncat, kemudian melompat, seperti itu ya. Terus ada juga kita skipping gitu, yang meloncat juga, itu termasuk dengan gerakan lokomotor gitu ya. Ini tentu pasti akan berkaitan erat nantinya dengan
kecabangan olahraga yang nantinya akan di gerak dasarnya harus baik dulu gitu. Nah, gerak dasar itu adalah nah ini lokomotor gitu ya. Jadi apabila gerak dasarnya sudah baik, maka digabungkan dengan gerak-gerak dasar, kombinasi antara geraknya dengan baik, maka nanti ketika anak berlatih kecabangan olahraga, maka akan kemampuannya akan meningkat gitu ya. Jadi cepat dalam pengembangan ke teknik ataupun ke cabangan olahraganya. Nah, yang keterampilan terakhir adalah keterampilan manipulatif. Nah, manipulatif ini berarti keterampilan yang menggunakan objek gitu ya. Jadi atau menggunakan gerakan perpaduan antara gerakan lokomotor dengan menggunakan objek. Misalkan kita berlari kemudian menendang. Nah, seperti itu. Jadi di dalam manipulatif ini sangat satu level di atas keterampilan lokomotor seperti itu. Nah, itu untuk pengembangan keterampilannya. Oke, yang ketiga adalah pengembangan emosi. Nah, pengembangan emosi ini sangat erat sekali ketika seorang anak itu melakukan kegiatan ataupun aktivitas fisik. Nah, emosi ini akan terlihat sekali apabila seorang anak melakukan aktivitas fisik tersebut. Nah, ketika anak melakukan aktivitas, apakah mereka senang ataupun mereka tidak menyenangi. Nah, ini tuh akan memberikan kepada guru penjas itu mengetahui bahwa anak ini tidak menyukai olahraga ataupun tidak memiliki sikap emosional gitu. Jadi sikapnya itu misalkan mudah marah seperti itu. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini kita itu dituntut untuk selalu bisa mengontrol emosi seorang atlet ataupun seorang pemain gitu. Jadi di dalam pendidikan jasmani ini terdapat beberapa sikap emosional yang harus ditahan, kemudian tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Nah, salah satu sikap untuk menahan emosional adalah ya sikap sportivitas gitu ya. Nah, di dalam pendidikan jasmani emosi ini sangat ditekankan sekali supaya emosinya itu yang keluar adalah emosi yang baik gitu. Jadi semangat seperti itu. Nah, emosi yang keluarnya itu tidak boleh yang keluar negatif seperti melakukan pelanggaran ataupun kecurangan seperti itu. Emosinya harus dimunculkan itu emosi-emosi yang baik dengan misalkan kita berlatih dengan sungguh-sungguh, kemudian kita melatihnya dengan penuh kasih sayang ataupun dengan penuh perhatian. Nah, kita tuh sambil menerapkan emosi-emosi para siswa itu untuk selalu menjaga emosinya. Nah, di dalam pendidikan jasmani ini, pengembangan emosi ini sangat akan berkaitan erat ketika mereka melakukan kegiatan aktivitas fisiknya ataupun nanti lebih jauhnya mereka akan melakukan pertandingan misalkan kejuaraan seperti itu. Nah, emosi ini harus diterapkan lebih awal di sekolah dasar khususnya untuk tetap menjaga emosinya supaya emosi yang keluar itu adalah emosi yang baik dan yang tidak keluar adalah emosi yang buruk seperti itu. Nah, itu untuk pengembangan emosi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengembangan mental intelektual. Nah, mental intelektual ini sangat berkaitan juga erat dengan emosi. Nah, kalau misalkan mental, kita juga berkaitan selanjutnya dengan intelektual gitu ya. Karena kan apabila intelektualnya sudah baik, kemudian bisa memahami situasi permainan, kemudian paham situasi lawan. Nah, mentalnya pun juga akan baik gitu ya. Nah, yang patut dilatih itu adalah pengembangan mentalnya. Nah, pengembangan mental ini maka ujungnya akan meningkat dengan intelektualnya juga. Apabila seseorang tidak bisa mengontrol mentalnya ketika melihat seorang lawan, misalkan siswa sedang berlatih ataupun melakukan pertandingan, melihat seorang lawan yang memiliki misalkan alat-alat yang lebih canggih ataupun memiliki postur yang lebih tinggi. Nah, mental ini harus kita latih dan memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu percaya diri, kemudian tidak boleh gentar, tidak boleh terpengaruh oleh hal apapun. Nah, kita harus latih mentalnya seperti itu dan kemudian berujungnya dengan intelektual, dengan kecerdasan ataupun pengetahuannya. Apabila kita sudah melatih mentalnya, kemudian mentalnya sudah baik, mentalnya tidak terpengaruh oleh hal kecil ataupun hal-hal yang bisa membuat pikirannya menjadi down. Nah,
kita juga harus melatih intelektualnya. Intelektualnya itu adalah pemahaman situasi, misalkan dalam pertandingan suatu games ataupun di dalam suatu latihan juga ataupun aktivitas fisiknya. Mental ini harus dikembangkan seperti itu, karena mental bisa juga berpengaruh terhadap intelektual seperti itu. Karena apabila seorang yang mentalnya kurang tetapi memiliki intelektual yang tinggi, nah ini bisa dibilang maka nantinya intelektualnya akan hilang gitu, nah saat pertandingan ataupun saat latihan. Nah mungkin itu untuk pengembangan mental dan intelektualnya dalam pendidikan jasmani. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengembangan moral dan afektif. Nah, moral dan afektif ini sesuai dengan konsep tadi dalam aspek pendidikan jasmani, yaitu tentang afektif gitu ya, ataupun sikap moral. Nah, dalam suatu pembelajaran, pelatihan ataupun pertandingan seperti itu. Nah, pengembangan moral ini sangat luas sekali dengan sosial gitu, ataupun perilaku seorang siswa, kepribadian seorang siswa, kemudian moral dan afektifnya itu akan sangat berpengaruh ketika dalam sebuah pertandingan misalnya. Nah, moral ini akan menjadikan seorang siswa itu bisa misalkan dalam pertandingan sepak bola bekerja sama, kemudian sikap tidak egois, kemudian bertanggung jawab, disiplin. Nah, seperti itu. Moral ini akan sangat diperlukan gitu ya di zaman sekarang ini. Moral dan afektif ini dipandang sangat penting daripada pengetahuan ataupun keterampilannya. Mengapa? Karena apabila seorang anak yang memiliki moral dan afektif yang baik, kemudian sikap yang baik, perilaku yang baik, sopan santun, nah itu akan berpengaruh banyak di kehidupan nyata gitu, atau di kehidupan masyarakatnya. Di dalam pendidikan jasmani juga sangat dilatih tentang moral dan afektifnya. Apalagi misalkan salah satu sikap moral afektif yang ditekankan dalam pendidikan jasmani adalah sportivitas. Nah, sportivitas ini terdapat kedisiplinan, kemudian terdapat menghargai sesama, kemudian semangat, kemudian nah di dalam sportivitas ini kita diajari untuk selalu disiplin. Nah, disiplin ini merupakan moral yang paling penting dalam sebuah kehidupan khususnya, atau khususnya untuk kehidupan. Dan dalam pendidikan jasmani juga sangat ditekankan juga untuk selalu dalam melakukan permainan itu dimasukkan moral dan afektifnya, supaya pembelajaran itu bisa berdampak baik bagi mereka di masa depan gitu, seperti itu. Nah, moral dan afektif ini berkaitan juga dengan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri seseorang kita bisa latih dengan misalkan pemberian tugas gerak. Apabila mereka mau melakukannya, mereka berani melakukannya, kepercayaan diri mereka akan meningkat. Nah, oleh karena itu apabila ada seorang siswa yang tidak memiliki keberanian, kemudian kepercayaan diri yang rendah, kita bisa memotivasinya ataupun memberikan mereka itu sebuah asupan ataupun motivasi tentang atlet, kemudian yang sudah di dunianya, kemudian yang sukses itu adalah orang yang memiliki moral dan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian mau mencoba. Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus diajarkan oleh pendidik, yang patut diarahkan oleh pendidikan jasmani untuk pengembangan moral dan afektif ini. Nah, di dalam moral dan afektif ini tentu akan sangat berguna di masa yang akan datang, apalagi nanti di masyarakat gitu ya. Nah, apabila seorang anak yang sudah memiliki moral dan afektif yang baik, insya Allah nanti kedepannya keterampilannya dan pengetahuannya juga akan pasti akan meningkat. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan baik di dalam materi maupun penyampaian dari saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.